Selanjutnya para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kita beliau sudah bersama kita Ustaz Abdul Zakir SAG. Alhamdulillah sore hari ini full akan nanti bersama dengan Ustaz Zakir untuk pelatihannya. Nah, saya hanya mengantarkan untuk materi dasarnya, ya, untuk materi dasar pengantar, misalkan tentang keilmuan. Sore hari ini temanya adalah lafaz adzan, ya. Bismillah. Jadi pelatihannya akan kami upayakan untuk semuanya bisa praktek, ya, bisa mencoba. Ini kita sampaikan dulu dasarnya, ya. Sebelumnya saya mohon izin, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Saya ingin peserta semua mengikuti apa nanti saya ikrarkan. Alhamdulillah, Insyaallah, luar biasa. Ada kita 15 menit ya. Ya, sebelum kita menyaksikan materinya, saya ingin peserta betul-betul meniatkan, mudah-mudahan lewat azan ini, lewat ilmu kita sore hari ini, betul-betul Allah ridho kepada kita dan kita juga ridho kepada Allah. Begitu juga baginda Nabi SAW dan dinul Islam. Saya ingin mengikrarkan kita bersama-sama. Ya, silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami dan Islam sebagai agama kami dan Rasulullah sebagai utusan dan juga nabi kami. Ya, baik, kita akan masuk. Jadi lafaz adzan itu ternyata bukan hanya satu riwayatnya. Kita lihat selanjutnya. Ini Abu Mahdzurah, sebalik lagi Bilal, ya. Jadi lafaz adzan itu ternyata ada 3 versi. Versi yang pertama yang sering kita pakai. Dan ini menurut mazhab Ahmad bin Hambal dan Abu Hanifah. Yaitu lafaznya ada 15. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali takbir. Kemudian syahadatain 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini yang sering kita dengar. Riwayat ini madhab Ahmad bin Hambal dan Abu Hanifah. Ini adzannya Bilal. Ini berdasarkan mimpi yang pernah saya kisahkan. Itu ada Abdullah bin Zaid mimpi dan menyampaikan kepada Rasulullah, dan dikonfirmasi Umar bin Khattab juga sama mimpi begitu, dan Rasulullah membenarkan atas mimpi tersebut. Oke, selanjutnya adzan yang lebih dari itu, lafadznya yang 17. Lagi yang 17. Nih yang 17 ada juga. Ini riwayatnya Abu Mahdzurah, anak muda yang diajarkan cara azan. Suaranya bagus, nafasnya panjang, ya. Suaranya keras. Kalau azan itu paling tidak ini, ya. Nafasnya panjang, keras, suaranya bagus. Ini yang diutamakan. Kalau tidak ada minimal 1, ya. Suaranya keras, jangan bisik-bisik gitu, ya. Ya, makanya kalau zaman sekarang sudah jarang azan tuh kecil suaranya. Biasanya sudah pakai pengeras suara. Ya. Ini yang kedua 17, yaitu 2 takbir, ya. Kemudian syahadatain 2 jadi 8, totalnya 10. Hayya 'alas shalah 2, hayya 'alal falah 2. Kemudian takbir 2 kali. Oh ini, maaf, syahadatain itu yang dimaksud, ya, itu asyhadu an la ilaha illallah
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tadinya 4 ya, berarti 22 menjadi 8 gitu ya. 10, 12, 14 takbirnya 2 kali, 16 1 kali kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini adanya Abu Mahzurah, anak muda 16 tahun. Lanjut. Abu Mahzurah ini diajarkan langsung oleh Rasulullah ya. Jadi azan itu ternyata boleh juga dengan 17 kalimat. Selanjutnya, azan Abu Mahzurah yang lain yang diajarkan Rasulullah itu 19. Ya. Kalau tadi yang bikin dia double ketambahan itu ada di asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya, takbirnya menjadi 4 kali sama, syahadatainnya tarji mengulang, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini ketambahannya di mana kira-kira? 4 8 12. Jadi azan yang ini ada yang dilantunkan keluar dan ada yang dilantunkan untuk dirinya sendiri. Jadi pelan. Saya takbir masih sama, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian sirk untuk diri sendiri, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini untuk dirinya sendiri. Ada yang keluar, ada yang, jadi double ya. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali, kemudian hayya 'alal falah 2 kali, takbir 2 kali, kalimat tauhid 1 kali. Ini azan dan boleh memakai semuanya. Yang jadi catatan para ulama adalah perhatikan kemaslahatannya di masyarakat, menimbulkan kegaduhan atau tidak. Kalau tidak masalah, semua sudah paham, maka boleh ganti-ganti, kadang yang 15, kadang yang 17, kadang yang 19. Nah, kalau kita sudah pahamnya yang biasanya 15 itu. Kalau menimbulkan ya sudah yang 15 saja. Nah, selanjutnya, nah ini iqamah. Iqamah juga ternyata beda-beda. Ada yang 11 kalimat ya, ini. Kemudian ada yang 10, saya singkat, nanti habis ini bisa praktek dengan Al-Ustadz Abdul Zakir. Selanjutnya ini ada iqamah yang 17 kalimat ya, dan ada iqamah yang paling sedikit 9 kalimat. Ini masih diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari dan juga diambil pendapat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mengatakan ada 9 kalimat iqamah. Allahu Akbar cuman sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Ini 2 kali ya? Ya. Oh ya, ini ya belum saya edit. Qad qamatis shalah, Allahu akbar. Jadi yang 9 kali ini yang berbedanya karena qad-qa-nya cuma 1 kali. Jadi semuanya dibaca 1 kali lafaznya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi yang membedakan riwayat-riwayat yang berdasarkan hadis ini dan para imam yang kita ambil pendapatnya, kayak Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, kemudian ini juga Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang iqamah. Jadi variasinya iqamah ada 4, adzan ada 3. Ya, dan semuanya tidak terlarang untuk diamalkan. Begitu, oke? Ya, selanjutnya terima kasih. Jadi ini sebagai pengantar saja dari saya, dasar-dasarnya. Adzan itu sangat mudah, insya Allah sangat gampang ya. Tapi ada tapinya, nanti disampaikan oleh Ustadz Abdul Zakir. Tapinya apa ya? Mungkin selanjutnya, nah mungkin satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya dari apa yang disampaikan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat hadir mengikuti kegiatan pada sore hari ini dengan penuh berkah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Panggilnya apa ini Ustaz? Bapak-bapak, mas-mas. Sekilas bapak-bapak dan peserta sekalian yang dirahmati Allah, saya perhatikan ternyata ini cukup seimbang. Biasanya itu kalau di masjid-masjid dimanapun kita keliling, yang mendominasi jadi muazin itu kalau enggak bapak-bapak, sepuh-sepuh, simbah-simbah. Nah itu di mana-mana. Dan alhamdulillahnya pada sore hari ini ada mas-mas yang cukup luar biasa ini. Dari mana mas? Dari Al-Aman ya? Dari Al-Aman, itu sungguh luar biasa, generasi penerus. Dan muazin ini menjadi pekerjaan yang kadang dihindari oleh banyak orang. Jadi ya udah, giliran muazin itu sepuh-sepuh gitu. Nah alhamdulillahnya dengan perjuangan Ustadz Zulfikri mengadakan muazin bersanad ini sudah sungguh luar biasa. Sekilas bapak-bapak dan mas-mas yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai, jadi kami pernah mengambil sanad azan sampai Bilal bin Rabah, alhamdulillah itu ngambilnya di Sragen di Masjid Al-Falah sekitar 1 tahun yang lalu. Kami berempat ke sana di utusan dari Masjid Walidah Dahlan dan mengambil sanad kepada Ustadz Arif. Beliau ini asli dari Lampung, salah satu muazin di Masjid Sragen Al-Falah. Alhamdulillahnya salah satu syarat untuk mendapatkan sanad muazin itu yang sampai Bilal bin Rabah, kami harus memahami materi-materi ini. Nah juga dibekali materi-materi terkait lafadz azan, karena yang kita ketahui lafadz azan biasanya itu cuman lafadz azan yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Bilal bin Rabah. Nah melalui beliau sebelum kami diberikan sanad itu diajarkan terlebih dahulu azan-azan dari riwayat-riwayat lain, khususnya yang diambil dari 4 imam mazhab. 4 imam mazhab dari Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Yang tertua itu Imam Abu Hanifah. Terus yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Dan 4 itu punya versinya masing-masing. Dan itu didasarkan pada 2 landasan atau azan yang dilaksanakan oleh sahabat pada masa Rasulullah SAW. Siapa itu? Bilal bin Rabah dan Abu Mahzurah. Nah, ini 2 ini kenapa ada perbedaan versi? Bilal bin Rabah dan Abu Mahzurah. Nah, 4 imam ini mengambil riwayat dari 2 ini, kemudian mengambil sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Abu Mahzurah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zulfikri tadi, itu awalnya orang yang mengkritik azannya Bilal. Sebelum masuk Islam, Abu Mahzurah ini nama lengkapnya Aus bin Mughirah al-Jumahi. Ketika Rasulullah bersama rombongan perangnya pulang dari perang Hunain, Bilal disuruh azan. Kemudian oleh Abu Mahzurah ini dikritik, diejek gitu, penistaan azan gitu.
Kalau zaman sekarang penistaan azan. Ketika Bilal teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, diejek sama dia. Nah, terus dipanggil oleh Rasulullah, siapa tadi yang mengejek? Ternyata dari sekelompok pemuda itu, ada yang meriwayatkan masih 16 tahun Abu Mahzurah pada saat itu, ada juga yang mengatakan lebih, ada yang meriwayatkan ketika itu Abu Mahzurah sedang menggembala kambing, ada juga yang sedang bermain di sekitar Ka'bah. Nah, itu perbedaan versinya. Tapi ketika itu Rasulullah memanggil, kemudian menyampaikan kepada Abu Mahzurah dan dipegang dadanya, kemudian dengan berbagai doa dan sebagainya Rasulullah, kemudian Abu Mahzurah masuk Islam dan menjadi muazzinnya Rasulullah. Selain Bilal bin Rabah, Abu Mahzurah diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 19 kalimat azan. Yang kita ketahui kalau Bilal itu 15, ya, biasanya 15. Kalau Abu Mahzurah 19. Nah, dari sinilah muncul perbedaan pendapat di kalangan para imam ini. Nah, oke, satu-satu Ustaz. Coba dari yang pertama tadi. Oke. Dari Imam Abu Hanifah, mazhab yang pertama, mazhab tertua. Imam Abu Hanifah itu mazhab tertua. Imam Abu Hanifah menyandarkan azannya itu kepada pendapat Bilal bin Rabah, ada 15, ya, seperti biasanya yang digunakan di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya jahar sampai la ilaha illallah. 4 takbir. 4 takbir itu maksudnya gimana? 4 takbir itu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pas 1 kali nafas itu 2 kali takbir. Kadang ada yang keliru hitungnya, ada yang 1 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar dihitung 1, enggak, itu berarti 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 sampai dengan la ilaha illallah. Nah, ini diambil oleh 2 imam mazhab. Yang pertama yaitu Ahmad bin Hambal, yang imam yang paling yang pertama, terus yang terakhir Imam Abu Hanifah. Terus selanjutnya dari Imam Malik, Ustaz. Imam Malik. Sementara Imam Malik menyandarkan pendapatnya pada azan Abu Mahzurah. Abu Mahzurah itu 17. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di kalimat takbir dengan di kalimat syahadat. Contohnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali, hanya 2 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya ada yang disirkan atau yang tarji, ya, ada yang dijaharkan. Pas kalimat asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada yang disirkan, ada yang dijaharkan, masing-masing 2 kali. Sama, masing-masing 2 kali. Itu aja perbedaannya. Selanjutnya hayyalas shalah, hayyalal falah, sama seperti la ilaha illallah juga sama. Nah, itu di pendapat dari Imam Malik. Selanjutnya Ustaz. Selanjutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i perbedaannya dengan Imam Malik, ya, hanya 2 imam ini sebenarnya yang berpendapat berbeda. Imam Syafi'i itu ketika melafadzkan kalimat Allahu Akbar itu 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali. Terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Coba dari yang pertama, Ustaz. Dari Abu Hanifah. Oke. Coba kita sama-sama dari azal Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Kayak biasanya. Oke, sebelumnya bapak-bapak dan mas-mas sekalian, azan itu kita harus mengetahui sampai mana kemampuan kita. Kadangkali kita terlalu semangat untuk azan, tapi kita nggak mengetahui kemampuan kita sampai mana, gitu, okay? Terus ketika mulai azan terlalu tinggi atau kadang terlalu rendah, jadi sampai dan nggak sampai, gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggi. Pas hayya 'alas salahnya nggak nyampe. Hayya 'alas salah. Sampai situ. Nah, itu awalnya kita harus mengetahui dulu kemampuan kita. Gitu nggih. Coba kita pakai irama yang datar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Oke, biasanya ada juga yang keliru hu akbar wakbar. Itu juga kadang karena apa ya, kurangnya pemahaman biasanya atau terlalu mengikuti irama. Padahal tajwid yang harus diikuti oleh irama dan suara, wajib hukumnya. Tajwid yang harus diikuti oleh suara dan irama, bukan sebaliknya. Suara dan irama yang diikuti oleh tajwid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allah. Terus naik sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah, sebagaimana Bilal dan yang pada umumnya dilakukan di Indonesia. Oke. Terus coba kita masuk ke Imam Malik. Imam Malik setelah lafaz Allahu Akbar, tapi walaupun Imam Malik itu cuman sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dua lafaz Allahu Akbar, tapi tidak menggunakan 4 lafaz seperti Abu Hanifah. Nah, gitu gitu. Nah, lanjutannya asyhadu alla ilaha illallah. Dalam hati ada sir, pokoknya sir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama. Dari Allahu Akbar lanjut ke asyhadu an la ilaha illallah, sir, nanti baru jahar sama-sama. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Oke.
Lanjut langsung riwayat Imam Malik. Lanjut asyhadu alla. 1 2 3. Asyhadu. Sir dulu. Nah, Imam Malik yang pertamanya jahar, yang keduanya sir. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. 1 2 3. Allahu akbar, Allahu akbar. Oke, lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diulang lagi. Diulang lagi lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 1 2 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjut asyhadu an la. 1 2 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggih, asyhadu an la ilaha illallah. Kesalahan yang terjadi biasanya oleh para muazzin itu huruf lamnya pendek. Asyhadu an la ilaha. Oke, biasanya gitu kan? Beberapa kita temukan seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah. La-nya panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah itu harus kita kasih penekanan. Illallah. Oke. Illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 1 2 3. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. 1 2 3. Walaupun nanti akan disampaikan oleh Ustadz selanjutnya pada materi irama dan sebagainya, ini untuk agar nafas kita itu lumayan panjang gitu ya, jangan terburu-buru. Monggo jangan terburu-buru ketika melafadzkan huruf per hurufnya. Itu kadangkali nanti kita kecekik sendiri. Jadi kalau pelan-pelan itu kita ambil ancang-ancang. Kalau pelan-pelan mesti kita ambil ancang-ancang. Tapi kalau buru-buru mesti cepat dia. Asyhadu alla. Tapi kalau pelan-pelan mesti kita persiapan. Asyhadu alla ilaha atau asyhadu anna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu akan lebih enak, zauknya akan lebih dapat ketimbang kita terburu-buru. Monggo dipersiapkan ketika melafadzkan per kalimatnya, jangan langsung terburu-buru. Tarik nafas dulu. Kalau saya biasanya ini mic, posisi mic ya.
Itu ada yang ngambil nafas kedengaran di mic, nggih. Malah kedengaran. Yang gede itu malah suara tarik nafasnya. Allah gitu. Nah, maka diusahakan dulu agak jangan mic-nya misalnya kalau udah nempel gini ya. Kita kan kesusahan itu kalau udah nempel, kecuali kalau kita pegang. Itu kita agak geser dikit, nundukin badan, tarik nafas. Baru ke mic. Tekniknya kayak gitu nih. Baru ke mic, jangan tarik nafas di mic. Nah, itu. Mohon maaf biasanya itu simbah-simbah gitu. Karena nafas ya, udah nafas itu sangat berpengaruh gitu. Seperti itu. Oke, coba pas asyhadu anna. 1 2 3. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, lanjut. 1 2 3. Lullah, gak boleh sampai lullah, jangan sampai keliru. Sama di kalimat Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, seperti itu. Lafadznya harus jelas, Hayya 'alas shalah. Lanjut, hayya 'alas shalah. 1 2 3. Hayya 'alas shalah. Oke, pelan-pelan. Ibaratnya ini. Kalau guru saya mencontohkan ini. Ini air penuh, ya. Ini air penuh. Ketika kita menghentikan azan itu, ibaratnya kita menyimpan air yang penuh ini. Gimana caranya? Agar nggak tumpah, kita nyimpannya pelan-pelan. Beda kalau kita nyimpannya tek, mesti tumpah. Nah, seperti itu juga kita menghentikan setiap lafaz azan. Agar enak didengar, jangan terburu-buru. Hayya 'alas shalah. Nah, itu dibentak, ibarat kita menyimpan air tadi. Tapi pelan-pelan. Hayya 'alas shalah. Ye? Sama. Hayya 'alas shalah. Santai, tenang, slow. Oke? Santai, tenang, slow. Oke, biarkan suara itu tenang banget. Kadang ada yang muazin itu versi sendiri digerakkan apa namanya? Kepalanya. Falah. Ada kan seperti itu? Atau Allahu akbar, Allahu akbar. Itu versi itu. Kalau yang pakai kayak gini kadang ditutup-tutup gitu. Itu versi masing-masing. Gitu, oke? Kita masuk ke lafadz ini yang sekarang. Beres azan Bilal dengan azan dari Abu Mahzurah. Perbedaannya itu di Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik di kalimat syahadatainnya itu diulang 2 kali dengan sir, kemudian dijaharkan, begitu juga dengan Imam Syafi'i. Kemudian di kalimat takbir pertama, Imam Malik menggunakan 2 takbir. Kalau Imam Syafi'i menggunakan 4 takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Siapa? Imam Syafi'i atau Imam Malik? Syafi'i.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa? Imam Malik. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la sama seterusnya dari asyhadu alla yang setelah sir itu sampai la ilaha illallah sama jaharnya. Bagaimana dengan Imam Hambali? Imam Hambali mengikuti Bilal bin Rabah, mengikuti azannya Bilal bin Rabah dari awal sampai dengan akhir. Sekarang kita perhatikan untuk iqomahnya. Nah, iqomah Bilal bin Rabah yang digunakan di Indonesia itu 11 iqomahnya, dan itu yang digunakan dalam imam, itu menurut pendapat dari Imam Syafi'i itu 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu Imam Syafi'i, dan itu berpendapat pada Bilal bin Rabah. Selanjutnya Ustaz. Nah, ini dari mazhab Maliki. Kira-kira sebelum saya sampaikan, kira-kira yang bedanya di mana? Coba bedanya di mazhab Maliki itu di mana? Oke, betul. Di lafaz qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah cuma sekali. Ini kalau di iqomah itu semuanya jahar. Semua mazhab itu jahar, nggak ada yang sir. Hanya di azan tadi aja. Semua iqomah itu jahar. Allah, nggak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada. Allahu Akbar, nggak ada. Itu semuanya jahar. Di mazhab Maliki, qad qamatis sholahnya cuma sekali, nggak dua kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu di mazhab Maliki sekali untuk iqomahnya di bagian kalimat qad qamatis salah. Kalau kayak gitu kan kadang kita ini iramanya gimana ya, karena terbiasa qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, kan gitu kan. Kadang qad qamatis sholah nanggung banget gitu. Lanjut Ustaz. Nah, di ini Abu Hanifah. Kalau tadi Abu Hanifah itu azannya itu ngambil dari Bilal bin Rabah, pendapat dari Bilal bin Rabah. Tapi kalau di iqomahnya itu cenderungnya berbeda. Itu 17 kalimat. Coba dihitung. Dan semuanya dijaharkan. Semuanya dijaharkan. Tapi agak cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu semuanya 2 kali. Nah, maka 17 kalimat menurut Abu Hanifah. Coba lanjut. Nah, ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar, iqomah
riwayat Ibnu Umar yang tadi udah disampaikan oleh Ustadz Zulfikri. Itu cuman 9 kalimat. Kenapa kok 9 kalimat? Nah, Allahu Akbarnya itu hanya sekali di awal dan sekali di akhir. Coba kira-kira kalau kita menggunakan iqomah ini gimana? Coba coba pakai yang irama yang biasa aja. Allahu Akbar. Nah, terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kita mulai. 1 2 3. Itu kelebihan karena ada kesalahan pengetikan. Di hayya 'alas shalah itu sekali, hayya 'alal falah juga sekali. Qad qamatis shalah. Coba Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa kali? 9 kali, hanya 9. Nah, coba dari awal, coba sekali lagi saya pengen dengar dari Allahu Akbarnya. 1 2 3. Nah, kira-kira enak nggak didengar? Cuma ini komat dari mana ini gitu. Nah, ini agar menghindari biar didengar oleh jemaah itu kok kayak gitu komatnya, maka ditinggikan. Jangan Allahu Akbar, enggak gitu. Itu kayak imam Allahu Akbar. Tapi langsung ditinggikan Allahu Akbar. Saya gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Atau Allahu Akbar. Gitu. Jangan Allahu Akbar. Gitu. Itu coba sekali lagi. 1 2 3. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berarti benar-benar muazin semua ini luar biasa. Itu riwayat dari Imam Bukhari dan Ibnu Hajar. Nah, ini kemarin materi yang salah satu materi dari sekian materi yang kami dapatkan ketika di Al-Falah Sragen ini. Dan lebih lengkap di sini, lebih lengkap yang Ustadz Zulfikri adakan di sini. Jadi 4 kali pertemuan. Kami kemarin itu dari pagi sampai jam berapa Ustadz? Sampai jam 3. Itu langsung rapel semua materinya. Baru mendapatkan sanadnya. Nah, alhamdulillahnya ini Ustadz Zulfikri jangan membaginya menjadi 4 pertemuan. Ini sungguh luar biasa. Kenapa? Ini mengantisipasi satu, kita udah belajar materi,
kok dipaksa azan juga, udah capek juga kan. Mana azan itu per mazhabnya juga beda. Nah, monggo ini dikonsistenkan untuk bapak-bapak dan mas-mas semuanya. Semoga ini menjadi langkah awal kita untuk mempersiapkan Ramadan tentunya, dan juga untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ketika kita azan di masjid-masjid. Oke, terima kasih untuk materi kita pada sore hari ini. Selanjutnya mungkin sebelum pertanyaan masih ada waktu, Ustaz? Praktek, Ustaz. Praktek. Oke. Mungkin 1, 2 sampai 5 orang bisa Oke, siap. pakai versi Imam Malik dan lain. Siap. Mungkin nanti saya minta beberapa untuk mencontohkan dari berbagai versi atau dari berbagai pandangan mazhab ini. Bisa nanti ditampilkan terus azan. Gitu nggih. Siapa yang bersedia, monggo. Atau enggak ada? Oh, siap Ustaz. Monggo Ustaz. Dari mana ini Ustaz? Masjid? Sako. Oke. Ini dari pendapatnya Imam Malik. Imam Malik. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang Di bawah. azan dulu. Yang azan nggih. Yang azan. Yang komat dulu aja, Pak. Komat dulu aja. Komat. Oh ya, azan kau, Pak. Azan dulu. Masalah. Azan dulu. Masalah. Oh. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Pak. Yang komat dulu aja, Pak. Oke. Komat dulu. Yang iqamah dulu, yang azan dulu Pak, saya sampaikan. Ini yang Imam Malik tadi apa? Yang pertama itu Allahu Akbarnya berapa kali? 2 kali. Setelah itu sirnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad. Monggo Pak. Yang komat dulu. Yang iqamah dulu. Oh, nggih, siap. Yang iqamah dulu. Nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Monggo kasih tepuk tangan dulu untuk bapaknya. Oke, gimana? Ada koreksi? Ada koreksi? Ada. Di bagian mana, Ye? Oke, Pak, qadaqo matis sholahnya cuman sekali. Oke, sudah. Oke, itu untuk mazhab Maliki. Selanjutnya mungkin untuk azan Imam Malik tadi, siap? Monggo, Langsung Pak. dari tempat saja, Pak. Dari situ saja. Di situ, Pak. Dari situ saja, nanti pakai mic. Monggo sini. Ya. Dari mana, Pak? Assalamualaikum. Saya dari Belenduan, Banyuan. Masjid An-Nur. Masjid An-Nur Banyuan. Belenduan. Ben- Belenduan.
Blenduan. Iya. Oh, oke. Dekat Dan- sama Nokosaren. Oke. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Tony. Pak Tony. Pak Tony. Oke. Monggo kasih semangat dulu untuk Pak Tony. Oke. Azan mazhab Imam Malik. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, sebelum lanjut, kira-kira berapa kali Pak takbirnya? Imam Malik 2 kali. Kalau Allahu Akbar, kalau diulang itu jadinya 4 kali. Jadi cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, cuman segitu. Cuman 2 kali. Tuh. Oke. Sekali lagi ya Pak. Siap? Saya sok bingung. Takbirnya 2 kali. Takbir 2 kali. Oh iya. Oke. Saya izin berdiri. Jadi takbirnya itu hanya 2 kali kalau Imam Malik. Allahu Akbar itu sekali Bapak-bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 2 kali. Kalau menurut pendapatnya Bilal bin Rabah itu 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Imam Malik mengambil dari Abu Mahzurah itu cuma 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus lanjut asyhadu an la ilaha illallah. Monggo Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, kasih tepuk tangan untuk Pak Tony. Oke. Sekalian kita belajar, ada koreksi mungkin untuk Pak Tony dari
bapak-bapak dan mas-mas yang lain? Gak ada? Oke. Sedikit di kalimat hayya 'alas shalah biar beda dengan kalimat hayya 'alal falah, Pak. Jadi kalau kalimat hayya 'alas shalah itu ha yang tak marbutah itu hayya 'alas shalah gitu kan. Nah, beda dengan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu lebih halus, yang ha. Hayya 'alas shalah. Kalau hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, gitu nggih, Pak. Nah, itu di kalimat hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Bapak-bapak sama mas-mas jangan terburu-buru ketika mengucapkan hayya 'alal falah itu langsung falah gitu. Dimaksimalkan dulu hanya. Hayya 'alal falah. Nah, gitu oke? Oke, selanjutnya Imam Syafi'i. Ada yang bersedia? Monggo dari monggo Ustaz, monggo. Ini udah. Rokok. Yang sesuai diajarin tadi ya Ustaz ya? Nggih. Dari masjid mana Ustaz? Dari itu dari Al Mubarak Ustaz. Al Mubarak. Oke, atas nama Erik Sagutama. Oke, Bapak. Ustaz Erik. Oke. Monggo dengan azan versi mazhab Syafi'i itu lafadznya 19 kalimat, yaitu 4 takbir, 4 kali takbirnya. Monggo dipraktekkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum dilanjut, kira-kira sir dulu. Nggih. Oh, masih nggih, lagi. sir dulu. Langsung di sirnya Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Monggo tepuk tangan untuk Syarif. Nggih. Kalau Imam Syafi'i takbirnya berapa kali? 4 kali yang di awal, kemudian 2 kali yang di akhir. Nggih. Ada koreksi sebelum kita lanjut? Ada? Monggo. Nah, sedikit saya koreksi sedikit di kalimat hayya 'alas shalah. Gitu Ustaz. Jadi huruf ainnya Ustaz harus lebih kentara. Kita kadang-kali karena fokus gitu ya, jadi kedengarannya hayya 'alas shalah. Padahal itu huruf ain. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Sama hayya 'alal falah juga. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Sama. Coba sama-sama hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ditekankan pas di ya 'ala. Ya 'ala, hayya 'ala. 1 2 3. Hayya 'alas shalah. Lanjut. Hayya 'alas coba irama yang viral hayya 'alal falah. Nah, biasanya kan gitu kan, muazin itu kadang dirubah-rubah ya, terutama mas-mas ini hobinya yang viral-viral. hayya 'alal falah. Coba nggih, 1 2 3. Hayya 'alal falah. Tetap falah. Yes. Lanjut. 1 hayya 'alal falah. 1 2 3. Hayya 'alal salah hayalal falahnya. Bisa nggih? Nah, biasanya irama itu tergantung dari pengennya kita, nggih, pengennya kita dan disesuaikan dengan suara. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah masuki akhir waktu jam 5.26 sekarang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan mas-mas sekalian. Sebenarnya saya pengennya yang mas-mas ini ya, udah pinter azan belum mas? Udah tau sering azan kan? Udah sering. Oke, besok di pertemuan selanjutnya mungkin diprioritaskan yang generasi penerus ini Ustaz. Udah hebat semua ini. Diajak lagi temannya ya, biar tambah banyak. Gitu. Biar masjid itu diramaikan oleh anak-anak dan remaja-remaja. Biasanya kalau yang azan itu mas-mas yang umuran masih
remaja ini ya, masih sekolah, itu orang tuanya bangga. Betul nggak? Orang tuanya bangga dan pasti banyak jemaah yang ke masjid, itu anaknya siapa ya gitu. Tapi kalau yang udah sepuh-sepuh ya mohon maaf, itu lagi biasanya gitu. Tapi tetap semangat bapak-bapak, kita perbaiki sama-sama, semoga dengan mengikuti azan bersanad ya di sini nanti semakin berkembang gitu. Semakin berkembang pengetahuan kita dan semakin bagus azan kita dan jemaahnya semakin makmur. Amin. Gak cuman kita yang jadi jemaahnya gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita laksanakan pelatihan yang kedua dengan tema lafaz adzan ya beserta riwayat-riwayatnya, ternyata banyak sekali ya variasi riwayatnya ya. Ini menjadi menambah pengetahuan kita yang pertama. Yang kedua tadi Ustadz tadi pakai nada apa Ustadz? Yang mana sih? Yang barusan tadi azannya nada apa? Ada viral. Kalau di qiraat nada apa? Yang mana? Yang tadi. Ya, yang tadi. Yang terakhir irama kurdi. Sebelum irama kurdi irama apa Ustaz? Yang pertama ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ya, masuk ke Hijaz. Ya. Ya, jadi ternyata yang kita undang ini banyak versinya ya. Jadi tidak ada ruginya kita datang latihan dengan yang sering azan dengan banyak versi. Jadi harapan kami selaku penyelenggara, muazin itu tidak cuma satu lagu. Itu terus ya, nada ros dengan Ustadz Hengki. Allahu Akbar, Allahu Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan Ustadz Hengki jelas karena beliau suaranya tinggi ya, dari Sumatera suaranya tinggi melengking. Jadi milihnya nada ros. Kalau beliau lebih kalem. Tapi kalau diajak ini tinggi juga wah bagus juga karena beliau dari NTB. Jadi ini rata-rata suara-suara tinggi itu ya, itu pertama banyak latihan, kedua makan pedas ya Ustaz ya. Karena beliau dari Lombok. Jadi sering makan pedas gitu ya. Nah, ini selingan bercandanya kita. Jadi kalau orang-orang timur itu senangnya yang pedas-pedas Ustaz ya, sama yang asin-asin gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang kita itu nada tinggi, suka marah-marah ya Ustaz ya. Jadi nadanya suka teriak-teriak gitu ya. Cocok ya kalau muadzin tuh teriak-teriak. Nah, spesial untuk pekan depan itu membahas tentang irama yang banyak itu. Ya. Jadi ada beberapa irama biar tidak bosan karena sehari itu muadzin mengumandangkan adzan 5 kali. Ya, jadi itu terus misalnya nada ros terus ya, kalau pertama mungkin dengarnya bagus, menarik. Tapi ketika sudah 2 tahun ya nadanya sama gitu, kayaknya kurang mengikuti perkembangan zaman ya. Itu untuk korek saja itu ya, itu tetap mengikuti kami ya, mengikuti perkembangan zaman. Lagunya itu tak tiap tahun berbeda lagi variasinya, itu ada lagi yang baru. Apalagi azan, masya Allah itu banyak sekali. Jadi kalau kita mau cari banyak sekali nada-nadanya. Di antaranya yang sudah kita latih pekan lalu ada nada ros. Jadi Hijaz itu biasanya memang yang bikin ngantuk atau bikin terenyuh. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang pakai nada Hijaz subuh-subuh ya, itu penekanan lafaznya harus hati-hati, jangan Allah tambah ngantuk. Jadi harus jelas kata Ustaz tadi ya, illallah. Jadi illallah itu penekanannya harus benar. Muhammadar Rasul. Jadi ditekan di setiap gitu ya Ustaz ya.
Jadi jangan asyhadu an la ilaha illallah. Memang enak tapi bikin orang tidur malah ya. Ada muazin yang ketika dia azan malah bukan tergugah untuk bergegas ke masjid, malah dia menurunkan semangat untuk datang ke masjid. Mudah-mudahan yang ada di sini melewati pelatihan ini tidak jadi muazin yang seperti itu. Amin. Yang pas dia azan orang lari dari dia, bukan pengen datang gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang hadir. Dan kalau misalnya kita bukan muazinnya, diingatkan muazinnya, kamu itu muazin, tugasnya memanggil orang. Bagaimana cara supaya orang tertarik? Perbaiki tadi lafaznya. Kalau bisa azan nadanya ganti-ganti gitu. Dan lebih lagi kalau yang masih muda, anak-anak, wah masya Allah. Dan muadzin itu bukan cuman satu orang ya Ustaz ya. Jadi muadzin itu satu orang berat. 1 bulan wah habis suaranya. Ustaz Zakir ya di Masjid Walidah Dahlan, wah luar biasa suaranya. 1 bulan ya berkumandang, luar biasa. Tantangannya suaranya gitu. Jadi kalau muadzin sebaiknya saran dari kami juga tidak hanya satu orang, sebagaimana Rasulullah menunjuk Abu Ummi Maktum ya sebagai muadzin juga untuk menemani Bilal bin Rabah. Kalau Bilal adzan bangunkan orang jadi semangat ke masjid, Abu Ummi Maktum ketika adzan menandakan stop makan sahurnya, saatnya untuk mendirikan sholat gitu, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh masjid-masjid dan musola juga. Jadi jangan hanya satu saja gitu, bisa lebih dari satu. Demikian, mudah-mudahan tertarik lagi dan bisa mengajak yang lebih banyak lagi untuk sesi selanjutnya, yaitu tentang irama bersama Ustadz Tantan Kital Barozi. Kalau hari ini dengan Ustadz Abdul Zakir, kemarin dengan Ustadz Hengki Mulyati, besok dengan Ustadz Tantan Kital Barozi. Beliau juga qarib ya, yang sering mewakili Jogja. Kita bisa ambil nada-nada yang sebanyak-banyaknya. Jangan hanya 2. Kalau sore ini 2, kalau kemarin 1. Mudah-mudahan besok bisa 7. Ya, misalnya azan Mekah, azan Madinah, wah gitu kan, azan Lagam Jawa, gitu ya. Ada Ustaz ya, azan Lagam Jawa. Nanti kita coba Ustaz Tantan bisa atau tidak gitu ya. Demikian para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kami berdua sampaikan pada kesempatan kali ini. Kembali lagi kami mengajak, mari kita luruskan niat semata-mata kita meninggikan agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Jadi semangat untuk beribadah mengumandangkan azan. Saya akhiri dengan salam nun wal qalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Ustadz Abdul Zakir SAG dan juga Ustadz Zulfikri Melangi Sarjana Hukum, kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya untuk pengumuman terakhir sebelum kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini, yakni besar harapan kepada yang sudah datang hari ini, pekan depan atau minggu depan harus datang lagi. Dan kalau bisa, terutama yang pengurus masjid, adik-adiknya yang calon-calon penerusnya diajak biar makin rame. Itu nanti insya Allah kita siapkan fasilitas, insya Allah cukup ruangannya, pendoponya bisa diperpanjang kalau memang nanti jamaahnya banyak. Yang kedua, jangan lupa nanti sebelum pulang mungkin snacknya diambil dulu, jangan ditinggalkan, kasihan nanti malah mubazir, dihabiskan. Kalau kurang ya alhamdulillah, kalau enggak habis malah repot nanti. Dan yang terakhir, kepada saudara-saudara sekalian, nanti jangan lupa untuk infak seikhlasnya, nanti akan ditaruh di meja nggih, di meja langsung nanti ada di tas. Oke, nanti silahkan infak sekilasnya, nanti bisa diserahkan ke Ustadz. Dan mungkin itu saja pengumuman dari kami. Sampai ketemu lagi di hari Ahad pekan depan. Itu saja. Mari kita sama-sama tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.